Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 3 ya, yaitu bab terakhir yang akan kita bahas sebelum PTS. Jadi nanti kita PTS dari bab 1 sampai bab 3 ya anak-anak. Nah, oke, langsung aja ibu jelaskan tentang macam-macam sujud. Oke, ya. Sujud sendiri merupakan konsep merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud dengan meletakkan kepala di atas tanah menganggap bahwa diri manusia itu rendah dan Allah lah yang maha tinggi. Ya, kan dalam sujud juga kita membaca Subhana Rabbiyal A'la yang artinya maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian sujud dalam ibadah itu ada beberapa macam. Di antaranya sujud di dalam sholat, kemudian sujud syukur, sujud tilawah, dan juga ada sujud sahwi. Sujud-sujud tersebut tujuan pokoknya adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, karena apa? Ya, karena kalau nggak ada Allah, kita juga tidak akan ada di dunia ini. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersujud kepada Allah. Kalau dulu ya sebelum Nabi Muhammad gitu ya, sebelum datang Islam, ada beberapa syariat ya, diperbolehkan syariat untuk menyembah kepada selain Allah. Maaf, bukan menyembah tapi bersujud kepada selain Allah. Kayak dulu diperbolehkan bersujud kepada Nabi Adam, ya kan, malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, setan juga begitu. Tetapi setan tidak mau sampai akhirnya ia dikeluarkan dari surga. Kalau dulu masih boleh ya syariat bersujud kepada manusia, tapi kalau sekarang itu sudah dihapuskan. Jadi tidak boleh lagi bersujud kepada manusia, walaupun kita menghormatinya. Ya, hanya boleh bersujud kepada Allah. Ya kan di bab 1 kita udah belajar ya, kalau kitab itu menghapuskan beberapa hukum syariat dari kitab sebelumnya, termasuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi syariat yang dibawa Al-Quran itu adalah syariat yang terbaru dan berlaku untuk selama-lamanya, termasuk tentang syariat sujud ini ya. Jadi sujud hanya boleh kepada Allah. Oke, kita lanjut. Nah, tahu ya cara sujud, kan setiap hari kita sujud seperti ini. Sujud itu ya dianggap benar kalau ada 7 anggota sujud yang menempel. Apa saja? Pertama, dahi dan hidung ya. Jadi dahi sama hidungnya nempel. Nggak perlu dicium lantainya ya, nggak perlu dicium pakai bibir. Tapi cukup hidungnya nempel ke lantai. Kemudian kedua telapak tangan, jelas ya, itu harus menempel ke lantai. Berikutnya kedua lutut ya, kedua lutut menempel, dan yang terakhir kedua jari kaki. Oke. Nah, terus jari kakinya tuh rapat ya, jangan direnggangkan. Rapat, saling menempel, kemudian jari kakinya juga menempel ke tanah. Seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama, ada sujud syukur. Sujud syukur itu artinya adalah sujud tanda terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya. Karunia Allah itu berupa apa saja ya, berupa keberuntungan, keberhasilan, atau ketika terhindar dari suatu bahaya ataupun kesulitan ya. Jadi sebab-sebab sujud syukur itu apa saja ya? Yang pertama, jika mendapat keberuntungan ya kan. Kemudian jika terhindar dari bahaya maupun kesulitan ya. Ini merupakan alasan atau sebab sujud syukur. Nah, sujud syukur sendiri hukumnya adalah sunnah ya. Sunnah berarti dianjurkan untuk dilaksanakan. Ada hadisnya ya. Dari Abu Bakrah, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad sesuatu yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau langsung sujud berterima kasih kepada Allah ya. Ini hadisnya sahih dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cara melaksanakan sujud syukur. Gimana caranya sujud syukur? Ya, kayak gini.
Jadi pertama niat dulu ya, niatnya nggak usah dilafasin usoli gitu ya, nggak usah, cukup aja niat dalam hati kita mau sujud syukur kayak gitu. Kemudian takbir ya, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud ya, langsung sujud. Saat sujud membaca doa sujud syukur. Setelah sujud duduk bangun dari sujud ya, kemudian langsung salam. Nah berarti sujudnya hanya 1 kali seperti itu, cukup sekali aja. Nah ini bacaannya ya, bacaan ketika sujud syukur. Bisa dibaca juga ya, ada di buku kalian di halaman 37. Ya bacaannya ini, sajada wajahiyya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya tapi kalau di buku nggak ada fatabarakallahnya ya, sampai wa quwwatihi aja nggak apa-apa. Kemudian boleh juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tapi kalau di buku cuma sampai wallahu akbar, itu juga tidak apa-apa. Ya, jadi ini bacaan sujud syukur. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada sujud sahwi. Nah, mungkin kalian udah nggak asing nih kalau sujud sahwi. Mungkin ada yang sudah pernah melaksanakan sujud sahwi ya. Nah, sujud sahwi sendiri adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sujud sahwi ini 2 kali ya pelaksanaannya. Dilaksanakannya sebelum salam ya. Berarti dilaksanakannya ini di mana nih? Di dalam sholat ya. Jadi sujud sahwi ini dilakukannya ketika sholat. Boleh sebelum salam, boleh juga di akhir salam. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ketika sujud sahwi di setelah salam. Nah, melakukan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah bagi seseorang yang pada waktu sholat meninggalkan salah satu rukun karena lupa atau meninggalkan sunnah muakkad di dalam sholat. Ya, jadi ketika lupa gitu ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah ini dia sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah ketika kita ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah kita kerjakan ya. Misalkan apakah kita sudah mengerjakan 3 rakaat ya atau sudah 4 ya kan. Kita ragu-ragu. Misalnya contohnya sholat zuhur nih. Kita ragu nih, udah 3 apa 4 ya. Nah ya udah kita ambil yang paling sedikit ya. Kita yakini kita baru 3 rakaat. Ya, kemudian kita tambah lagi 1 rakaat. Nah nanti sebelum salam kita sujud sahwi terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalaupun ternyata akhirnya 5 rakaat ya udah nggak apa-apa ya. Makanya terakhirnya kita sujud sahwi karena kita sudah ragu-ragu. Nah kemudian yang kedua adalah kelebihan ya, entah itu kelebihan rakaat, kelebihan ruku ya, atau kelebihan sujud karena kita lupa. Kemudian yang ketiga adalah lupa tidak melaksanakan tasyahud awal. Jadi pas rakaat kedua langsung berdiri lagi, tidak tasyahud awal, maka terakhir itu sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, faedah sujud sahwi sendiri salah satunya adalah untuk menghinakan setan. Ya, kenapa menghinakan setan? Karena setan itu yang sudah membuat kita was-was atau ragu-ragu ketika kita sholat. Ya, makanya kita terakhir sujud untuk menghinakan setan. Karena setan itu sedih loh kalau melihat orang bersujud. Kenapa? Karena ya kita ini bersujud kita dapat pahala dari Allah. Sementara setan dia disuruh sujud ya waktu itu bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari surga karena perkara sujud sendiri. Seperti itu. Makanya kalau setan ngelihat orang sujud tuh dia sedih sebenarnya. Ya, jadi yuk perbanyak sujud ya. Nah ini ya sujud sahwi kalau kita lupa. Nah ini dia tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir ya, jadi pas fil alamin innaka hamidum majid ya, terus kita sujud, langsung sujud lagi. Ya, kemudian yang kedua, nah, sujud sahwi dengan membaca bacaan tasbih. Bacaannya gimana? Tuh, di situ ada ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya,
Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Nah kemudian habis sujud sahwi yang pertama, kita duduk iftirosh ya, atau duduk di antara dua sujud. Kayak biasa duduk. Kemudian yang keempat, sujud lagi yang kedua dengan membaca bacaan sujud sahwi yang sama ya. Subhanaman la yanamu wala yashu. Nah kemudian habis sujud yang kedua, duduk tasyahud akhir ya, duduk tawaruk namanya. Dan yang terakhir langsung salam. Jadi abis duduk tawaruk nggak usah baca tahiyat lagi ya, langsung salam seperti itu. Ini ya tata cara sujud sahwi. Ada juga sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ya. Nanti akan ibu kasih juga referensi videonya ya. Nah, nanti ditonton ya. Nah ini tadi ya udah bacaan sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wala yashu ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Oke, terakhir nih, sujud tilawah. Sujud tilawah sendiri artinya adalah sujud bacaan ya. Disunahkan melakukan sujud tilawah ini ketika ada orang yang membaca ayat sajadah atau ketika mendengarkan orang membaca ayat sajadah ya. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah atau ketika kita mendengarkan orang membaca ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Sujud tilawah sendiri boleh dilakukan atau boleh dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalian pernah nggak pas sholat sujud tilawah? Ya, contohnya gini, misal nih pas lagi baca surat pendek, imamnya itu baca surat yang ada sujud tilawahnya, ya. Terus pas di bagian ayat ada sujud tilawahnya, dia langsung sujud. Jadi Allahu Akbar, sujud, habis sujud, Allahu Akbar, bangun lagi, berdiri lagi, dilanjutin bacaan suratnya ya, baru habis itu ruku dan melanjutkan sholat seperti biasa. Ya, jadi di sela-sela baca ayat itu yang ada ayat sajadahnya tuh disujud dulu gitu, baru nanti bangkit lagi dan dilanjutin seperti sholat biasa kayak gitu kalau sujud tilawah di dalam sholat. Nanti ibu kasih contoh videonya ya biar kalian tahu kayak gimana sih sujud tilawah di dalam sholat. Nah kalau di luar sholat ya kayak biasa, misal kita baca surat ya atau baca ayat yang ada ayat sajadahnya ya, kemudian habis baca ayat itu, udah kita langsung sujud aja kayak biasa. Sujud kayak tadi ya, kayak sujud tilawah, sujud apa? Sujud syukur ya, kayak sujud syukur kayak gitu tata caranya. Oke lanjut. Nah di sini di Al-Quran ya ada 15 ayat yang termasuk ayat sajadah. Bisa dilihat juga ya di buku kalian ada di halaman 40 ya, ada 15 ayat. Dari surat Al-A'raf ayat 206 sampai yang terakhir surat Al-Alaq ayat 19 ya. Biasanya tuh di Al-Quran ditandai ada ayatnya tuh yang bentuknya kayak sajadah gitu, kayak kubah ya, kayak sajadah gitu. Itu tanda dari ayat sajadah. Nah berikutnya, nah ini dia ya tata cara sujud tilawah sama seperti sujud syukur. Yang pertama niat dulu, dilanjutkan dengan takbir ya Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Sujud dengan membaca bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah sama ya kayak bacaan sujud syukur tadi. Kemudian yang berikutnya duduk dari sujud kemudian langsung salam ya, seperti itu. Jadi pakai salam. Nah ini bacaannya sama seperti sujud syukur ya. Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh ditambahin fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Sama seperti bacaan sujud syukur. Oke, nah terakhir nih ya, hikmah dari pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ya. Apa sih hikmahnya ya kita melakukan sujud-sujud ini? Yang pertama adalah manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya ya. Sujud itu adalah salah satu tanda bahwa manusia itu tidak boleh sombong atau tidak boleh angkuh, karena tadi ya kita merendah kepada siapa? Ya merendah di hadapan Allah. Karena
manusia itu diciptakan oleh Allah ya. Allah yang memberikan kita kehidupan seperti itu. Kemudian yang kedua, harus rajin belajar dan membaca. Nah, apa nih maksudnya nih? Harus rajin belajar dan membaca ya. Karena itu tadi misal kalau kita nggak punya ilmunya gitu ya, kita nggak tahu, kita nggak pernah belajar, ketika kita sholat gitu ya, terus kita lupa, terus kita ngapain ya? Nggak tahu ya, kita malah bingung sendiri nanti. Nah, karena kita sudah belajar, kita sudah tahu ilmunya, ada yang namanya sujud sahwi ketika kita lupa. Nah, maka laksanakan itu seperti itu ya. Jadi manusia itu harus selalu belajar dan belajar ya, tidak boleh menyerah seperti itu dalam belajar. Kemudian yang terakhir yaitu harus selalu mensyukuri nikmat Allah ya kan. Nikmat Allah itu sangat banyak ya. Jangan menghitung nikmat itu hanya dari harta yang kita punya, tapi kita bisa bangun tidur ya dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas ya kan, itu juga salah satu nikmat Allah yang sangat besar ya, seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di classroom. Selanjutnya akan Ibu share juga video tentang sujud syukur ya, sahwi dan sujud tilawah. Jadi prosesnya bagaimana, caranya bagaimana, tolong ditonton, oke? Seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.